koneksinya mereka tuh sampai sedekat itu gitu. Dia sedih banget gitu ngeliat Dedinya begitu, kayak orang nggak terima gitu. Mami nggak jujur sama abang gitu. Ya aku nggak mau anak pikiran gitu, karena kan aku harus bisa membagi tugas aku gitu. Tugas aku sebagai seorang ibu buat mereka gitu. Dimana pikir aku sedih tuh karena aku nggak tahu koneksinya mereka tuh sampai sedekat itu gitu. Dia sedih banget gitu ngeliat Dedinya begitu, kayak orang nggak terima gitu. Artis Fairuz Arafik kesedihannya sangat memprihatinkan disebabkan Sony sebagai suami mengalami penyempitan pembuluh otak. Sony Septian dan Fairuz Arafik merupakan pasangan idaman. Sony Septian dan Fairuz Arafik pun memang terlihat sebagai pasangan ideal. Namun belakangan ini, kabar kurang mengenakan berhembus dari Fairuz Arafik dan Sony Septian. Sebelumnya, Fairuz tiba-tiba saja membagikan kabar mengenai kondisi suaminya. Rupanya Sony mengalami masalah kesehatan hingga harus dirawat di rumah sakit sejak 17 Juli yang lalu. Hal ini diungkapkan langsung oleh Fairuz melalui media newsviralkata.com beberapa waktu yang lalu. Dalam unggahannya, Fairuz menceritakan awal mula sang suami bisa dirawat di rumah sakit lantaran keracunan makanan. Berawal sore makan bareng dan Dedi makan kepiting yang kurang bersih mungkin, tiba-tiba semalam Dedi 12x muntah dan diare juga iya. Sampai sekarang masih lemas banget, infus dulu bawa ke dokter, mohon doanya ya semoga membaik dan gak harus dirawat suamiku. Lanjutnya, rupanya sakit perut yang dialami Sony Septian merupakan awal dari penyakit serius yang dideritanya. Bahkan Sony Septian sempat alami sakit kepala yang membuatnya harus menjalani pemeriksaan MRI. Setelah pemeriksaan, Fairuz Arafik mengaku terkejut mengetahui adanya permasalahan di pembuluh darah sang suami. Dokter menyarankan untuk MRI. Setelah berapa kali MRI dan pemeriksaan, akhirnya diketahui bahwa ternyata di kepalanya ada penyempitan pembuluh darah. Tulisnya, Sony Septian pun harus mendapatkan perawatan intensif untuk mengatasi penyakit yang dialaminya. Dokter bilang harus ada tindakan, dari yang tadinya harusnya cepat, jadi lebih lama ada di sini. Masih butuh observasi juga, sama untuk tindakan itu perlu dibentuk dulu tim dokternya, tulisnya. Fairuz pun selalu memberikan semangat dan doa untuk Sony agar segera sembuh. Masya Allah tabarak Allah, vitaminnya Dedi ada di sini semua, happy banget dadinya. Lekas sehat Dedi sayangnya kita. Terima kasih untuk semua doanya A. Doain bisa cepat pulang ya A. Amin 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 ya robbal alamin. Tulisnya, melihat kondisi Sony, banyak netizen menuliskan komentar dan berharap aktor ini bisa segera sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Periksa sama dokternya, setelah proses dan observasinya itu ada penyempitan pembuluh darah di otak dan di lehernya gitu hasilnya. Dan itu yang membuat dia menjadi pusing hebat dan kebetulan dokter
menyuruh untuk melakukan tindakannya segera, karena kalau nanti tindakannya itu tidak dilakukan bisa terjadi stroke berat gitu, dan itu bisa menjadi adanya serangan. Jadinya saat itu kita ambil keputusan untuk langsung melakukan tindakan, karena memang kayak agak bingung juga sih sebenarnya ya gitu, karena kan memang ini kejadiannya prosesnya tuh cepet banget. Berawal dari keracunan makanan, cuma kayak hal yang ibaratnya sepele, kita harap bisa pulang cepet dan pusingnya tuh cuma mungkin perlu obat gitu, ternyata enggak gitu, dan akhirnya harus ada tindakan tersebut, dan akhirnya sudah dilakukan tindakannya kemarin. Operasinya berjalan lancar, alhamdulillah. Kemarin ada 2 hari di ICU, dan alhamdulillah sekarang keadaannya sedang pemulihan. Nanti hari ini insya Allah belajar jalan. Ngantuk, tapi ternyata bukan ngantuk, beda. Ini bukan ngantuk, katanya kayak begitu terus sadar lagi gitu loh. Terus dia akhirnya minggirin mobil, dia istirahat sebentar, terus dia jalan lagi gitu. Terus aku bilang itu kejadiannya kapan? Belum lama lah, kata dia gitu, sekitar beberapa minggu, kata dia gitu. Nah aku tuh kayak, kok kamu nggak bilang sih gitu. Nah dia tuh memang apa-apa kan tipe yang nggak dirasain kan gitu, apa-apa tuh kayak nggak mau nyusahin lah dia. Aku tahu banget Sony tuh kalau sakit, kalau nggak sakit banget dia nggak akan minta ke rumah sakit gitu, dia tipe yang kayak gitu. Jadi yang waktu pas dia masuk sini aja tuh dalam keadaan dia udah lemes banget, dia baru mau kesini, kadarullah Allah selamatin dia. Aku masih berpikir kayak Allah selamatin dengan cara dia adanya diare itu, akhirnya dia mau diperiksa. Ya aku nggak mau anak pikiran gitu, karena kan aku harus bisa membagi tugas aku gitu. Tugas aku sebagai seorang ibu buat mereka gitu, dimana aku kayak harus bisa bikin mereka tuh nggak harus pikirin hal yang menurut aku mereka nggak harus pikirin gitu. Dan ya aku cuma pengen dia tuh baik-baik aja gitu di sekolah lainnya anak-anak yang memang nggak ada masalah apa-apa gitu, mereka nggak perlu tahu gitu. Tapi ternyata aku nggak tahu. Aku tuh sebenarnya ngelihat reaksi abang saat itu tuh bikin aku sedih tuh, karena aku nggak tahu koneksinya mereka tuh sampai sedekat itu gitu. Dia sedih banget gitu ngeliat dedinya begitu, kayak orang nggak terima gitu. Terus sampai dia sempet turun lift sendiri gitu, kayak udah gitu, kayak dia tuh kayak ngeliat kondisi dedinya di ICU tuh kayak dia masih kaget gitu kan, kok di ICU sih, kok dimasukin ICU sih gitu. Dia sampai ngomong kayak gitu kan. Terus kayak aku bilang, udah nggak apa-apa bang, ini Dedi udah sembuh kok, cuma sebentar aja di sini, aku bilang gitu. Jadi emang prosesnya cepet banget. Aku mencernanya aja masih kayak sekarang tuh kayak kok bisa ya masih kayak gitu. Tapi ya aku dengan besar hati, kayak aku berpikir aku nggak mau ngeliat ke atas gitu, tapi aku ngeliat ke bawah. Mungkin ujian aku nih masih belum ada apa-apanya dibanding orang lain. Allah sayang sama aku, karena dokter bilang kemarin, tim dokternya bilang, ibu, bapak ini beruntung banget datang ke sini dalam keadaan cuma gejalanya pusing aja, sakit kepala. Karena banyak yang kondisi dari hasil yang seperti bapak ini datang dalam keadaan dia stroke sudah berat atau sudah pingsan gitu loh, dalam keadaan pingsan, bahkan ada yang bisa sampai sudah nggak ada gitu. Jadi kayak Allah masih melindungi Sony gitu, masih dikasih kesempatan dengan dia cuma dikasih pertanda seperti itu. Apakah penyakitnya Sony ini memang udah punya keturunan dari orang tuanya atau seperti apa ini? Ini sih sebenarnya aku agak susah ya ngejelasinnya, karena kan ini tim medis, tim dokter yang tahu. Tapi yang jelas penyakit yang sekarang dia ada ini kan nggak ada yang mau, siapa sih yang mau sakit kayak gini gitu. Kita kan nggak bisa milih ya, kalau kita bisa memilih kita pasti nggak pengen lah pasangan kita juga sakit gitu. Soalnya juga pasti nggak mau milih, apalagi dokter itu ngasih tahu bahwa dia setelah pasca operasi ini dia harus rehat dulu, cuma boleh aktivitas ringan 3-6 bulan. Itu kan berat juga buat dia. Dan waktu pas dia denger itu, aku tahu banget gitu, dia tuh mentalnya dia tuh sekarang masih down di kepala keluarga kan gitu. Terus dia ngerasa kayak harus istirahatnya selama banget gitu.
So aku bilang nggak apa-apa, aku bilang yang penting kamu sekarang sehat, panjang umur, ada buat aku sama anak-anak itu lebih dari apapun, aku bilang gitu. Ibaratnya semuanya yang lain rezeki itu Allah datengin pasti dari mana aja, pasti ada sayang, aku bilang kayak gitu. Jadi ya mungkin dia shock di situ sih, dan mentalnya dia masih kayak agak ya karena kan cepet gitu, prosesnya cepet banget, dan waktu pas dia dengar hasilnya dari dokter aja juga dia kayak langsung shock banget gitu. Dan bersyukurnya dokternya juga merangkul kita gitu, baik sama kita yang kayak ngasih tahu hasil dari gejala tadi itu. Untungnya belum terlambat penanganannya, karena biasanya dengan kondisi hasil MRI-nya Sony itu keadaannya seperti itu tuh seharusnya nggak datang dalam keadaan pusing. Jadi memang Allah maha baik banget, dia masih cuma dikasih pertanda gitu dan masih bisa ditolong dengan keadaan itu, makanya tindakannya langsung dilakukan cepat sama tim dokter. Operasi berjalan berapa lama? Operasi berjalan 2 jam setengah. Kapan itu operasinya? Operasinya hari Jumat kemarin. Kalau kondisi kesehatannya mungkin saat ini perkembangan. Ya, kondisi kesehatannya saat ini masih dalam tahap pemulihan. Yang paling terpenting itu dia sekarang hari ini nanti akan ada belajar jalan juga. Terus juga dia masih ada rasa di tenggorokan yang sakit banget. Itu nggak tahu dari efek mana, lagi dicari tahu juga karena dia nelen lagi sakit banget udah 3 hari ini. Terus juga sekarang sudah mulai membaik dari sebelum kemarin dioperasi sampai akhirnya dioperasi di ruang ICU, dan akhirnya kembali ke ruangan udah mulai membaik. Tapi ya itulah paling cuma mentalnya itu kan nggak gampang ya, caranya gimana ya ngasih taunya, mungkin yang kepala keluarga pasti tahu ya kalau tiba-tiba gimana rasanya begitu kan pasti susah gitu kan. Tapi ya aku kan harus kuat buat dia gitu. Jadi aku kalau di depan dia tuh nggak pernah ngeliatin aku tuh sedih gitu. Semua ya aku depan dia aku harus kuat. Ya gimana ya, maksudnya kalau aku nggak mau ngeliat dia aku tahu sedih gitu, aku nggak sedih gitu, nggak mau gitu, kayak semua baik-baik aja kok sayang, udah nggak apa-apa, abis ini kita yang penting aku udah dikasih sehat, kita bisa mulai semuanya nanti lagi gitu kan, nggak apa-apa, aku bilang gitu. Rezeki Allah yang atur, pasti ada aja gitu, kayak dengan caranya Allah, dengan keadaan kamu yang seperti itu pasti ada, aku bilang gitu. Jadi apa ya, ya didoain aja, mudah-mudahan Sony cepat sembuh, bisa cepat pulang. Karena saya gak terpikir juga sampai selama ini di rumah sakit gitu, dan pemulihannya ternyata cukup lama. Saya juga kaget gitu dari dokternya selama itu gitu, tapi ya didoain aja gitu, karena saya juga harus kuatkan buat dia, kuatin dia, nemenin dia gitu selama masa pemulihannya, dan bisa nemenin anak-anak juga ditanggapin dia seolah-olah semua nggak ada apa-apa gitu, dan anak-anak juga happy gitu, mentalnya mereka juga aku harus jaga kalau bapaknya baik-baik aja. Jalan Allah itu memang Allah suruh dia, akhirnya memaksa dia untuk tiba-tiba dikasih sakit pencernaan, dipaksa untuk harus masuk rumah sakit baru dia mau periksa, karena kalau enggak selama ini aku nyuruh dia periksa tapi nggak pernah mau gitu. Jadi ya ini jadi pelajaran juga sih buat Sony ya, bahwa memang kayak gitu-gitu, kayak gejala pusing apa segala macam nggak boleh disepelein. Dokter kemarin juga ngomong kalau udah ada gejala pusing dan pusingnya itu udah terlalu sering, itu nggak boleh disepelein ya, itu sebagai sebuah tanda bahwa memang tubuh kita lagi nggak baik-baik aja gitu. Pemulihannya 3-6 bulan. Dia bersyukur bisa punya anak yang soleh-soleha ya gitu, bisa ngasih doa buat orang tuanya, ngasih salawat orang tuanya, karena saya melihat kedekatannya abang sama Sony tuh ya gimana ya, namanya saya seorang ibu, saya melihat koneksinya dia gitu, melihat bener-bener langsung tuh kayak hubungan sedarah gitu. Dan di situ saya yakin banget ada orang yang memberikan cinta dan kasih sayang gitu dengan baik gitu kan. Sony memberikan cintanya, kasih sayangnya buat Fas, dan dia tumbuh dengan anak yang seperti itu, menyayangi orang tuanya gitu. Saya melihat banget gitu kan, saya ibunya gitu, saya melihat banget dia terpukulnya, sedih ngeliat bapaknya begitu gitu. Bahkan sampai kemarin dia nelponin terus setiap hari, udah itu dia udah baik-baik aja. Jadi kayak kalau dia nelpon tuh kayak aku nggak ada kabar apa aja, aku nggak akan kabarin gitu. Jadi ya kita harus happy aja, kita baik-baik aja gitu. Kak Fai, kalau boleh tahu jenis tindakan operasi seperti apa yang kemarin dijalani sama Sony, Kak Fai? Ya,
jenis tindakan operasinya aku nggak bisa nggak tahu ini medisnya, aku cuma tahu itu adalah operasi yang dijalankan 2,5 jam gitu, dan pemulihannya kemarin di ICU selama 2 hari, dan kita sekarang sudah di rumah sakit selama 13 hari. Kak Fe, untuk menenangkan diri sendiri seperti apa Kak Fe? Kan Kak Fe dari tadi cerita berusaha untuk menenangkan hati dan juga psikis anak-anak gitu, tapi sementara Kak Fe juga pasti bersedih. Untuk menguatkan diri sendiri seperti apa Kak Fe? Ya gimana ya harus kuat aja sih. Jadi Allah kan kasih ujian ke umatnya itu nggak bakal mungkin dikasih kalau saya masih mampu. Insya Allah Allah kasih karena saya masih mampu ngatasin ini semua gitu, dan berusaha berbaik sangka sama Allah terus gitu. Saya nggak mau sampai ada yang kok begini sih, ini kenapa jadi begini. Enggak, aku saat ini ya berdoa aja sama Allah dikasih kekuatan, terus kayak nenangin dirinya. Yang paling dari kemarin kalau misalkan aku nggak kuat, kayak aku mau nangis dengan diagnosa dokter atau dokter ngomong apa ya, aku masuk kamar mandi ya, aku bilangnya mandi ya kayak gitu-gitulah pokoknya kayak gitu. Tapi yang jelas aku nggak ninggalin dia sama sekali. Selama 13 hari benar-benar aku nggak pulang sama sekali. Aku benar-benar di sampingnya dia butuh apapun itu sama aku. Dan kemarin tuh dia ngomong gini sama aku, sayang, makasih udah ngerawat aku ya, maaf kalau aku ngerepotin kamu gitu. Nggak, aku nggak ngerepotin aku, ini tugas aku sebagai seorang istri, ini kewajiban aku sebagai seorang istri, ini kewajiban aku gitu. Jadi jangan bilang kalau kamu ngerepotin aku, enggak gitu. Maafin aku kalau selama ini aku banyak salah sama kamu, katanya gitu. Enggak, kamu nggak ada salah sama aku kok, kamu suami yang baik, yang sayang sama istri dan anak-anak gitu. Kakak itu sekarang sempat sakit. Siapa nih? Kakak tuh kan sempat sakit ya? Enggak sih, cuma nggak enak badan aja gitu. Tapi alhamdulillah masih dijaga sama Allah, sehat, minum vitamin aja gitu, terus makan gitu. Pak Idrus, kalau boleh tahu sekarang abang bagaimana? Udah mampu menerima, tapi secara mental udah mulai abang udah bisa kok nerima, karena kan kita waktu pas abang di sini tuh kita kuatin ya, Dedi udah nggak apa-apa, karena waktu kemarin dia pulang dari sini dalam keadaan Dedinya sudah keluar dari ICU kan. Itu di hari Minggu itu pas keluar ICU, terus anak-anak kayak ngasih kejutan pas Dedi masuk ke ruangan gitu. Jadi kayak dia taunya Dedinya udah baik-baik aja, kata dokter udah baik di sini, disuruh sembuhin dulu biar sehat-sehat banget baru nanti pulang, jadi enak gitu. Jadi aku nggak pernah ngomong secara medis bener-bener beratnya kayak apa, terus harus gimana, harus pemulihannya lama, itu aku nggak ngomong sih. Jadi aku nggak mau mengganggu aktivitasnya dia di sekolah juga gitu kan, toh dia belum waktunya untuk tahu ini semua gitu. Tapi bisa ngobrol kok sama teman-temannya gitu. Cuma kan karena dia belum bisa aktivitas yang benar-benar berjalan banget gitu, jadinya ya banyak di tempat tidur aja gitu. Sama pemulihannya juga 3-6 bulan kan itu agak memang menerimanya nggak bisa langsung gitu. Kepala rumah tangga ya pasti terganggu semua kerjaannya kan, pastinya nggak bekerja. Kemarin teman-teman aku juga nanya, terus tuh di sini nggak kerja sama sekali, kayak enggak dong, nggak apa-apa nemenin suami sampai sembuh gitu. Toh aku bilang ya, selalu aku bilang bahwa ingat ya sayang, aku selalu, kita sama-sama harus tahu bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, Allah akan kasih lewat mana aja, aku bilang kayak gitu. Jadi sekarang dia memang masih, karena di rumah sakit, jadi kerjaannya pasti kalau dibilang terganggu banyak yang di cancel, karena banyak juga saya tidak ada ngabarin teman-temannya, tapi masya Allah tabarakallah teman-temannya semua datang ke sini ngejenguk, cari tahu sendiri. Terus juga karena kenapa saya nggak ngabarin, karena memang saya fokusnya tuh kayak masih mencerna lah gitu loh dengan semua yang terjadi ini gitu kan gitu. Dan saya lebih fokus untuk nyemangatin suami saya biar bisa balik lagi gitu. Kesehatan, sehat itu kan nggak hanya secara fisik aja, mentalnya juga harus sehat gitu, kayak gitu. Kak, ibunya Hasan tahu kalau suami sakit, tapi mamanya juga nggak bisa datang ke sini karena mamanya juga dalam keadaan sakitnya lumayan udah nggak bisa lagi untuk aktivitas gitu, karena kan sesak nafas mamanya gitu. Dan jadinya mamanya cuma selalu komunikasi lewat handphone sama aku, chat gitu loh. Terus juga nanti video call, aku kasih video callan sama suami gitu, karena aku nggak mau menceritakan
detail sakitnya, karena kasihan orang tuanya juga kalau sampai nanti tahu takutnya shock juga gitu. Jadinya aku kayak cuma ngasih tahu nggak kok, sebentar lagi sembuh, sebentar lagi pulang kayak gitu. Udah dapat estimasi dari dokter kapan waktu untuk pulang? Belum, sampai belum. sekarang belum. Makanya nanti mau doain aja. Harapan aku sih beberapa hari lagi bisa pulang ya, jadi bisa di rumah kumpul sama anak-anak sih gitu. Nah, semoga aja semakin bagus kondisi pemulihannya, jadi bisa segera kumpul di rumah sama anak dan kasih support buat Sony juga dengan kejadian yang ada ini sih. Oke.